warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Fatmawati dari kelas Hukum dan HAM. Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Tidak ada satu negara pun yang mampu mengklaim bahwa di negaranya tidak terjangkit virus corona. Hanya dalam waktu 4 bulan, COVID-19 sudah menyebar di 215 negara. Dengan kasus positif COVID-19 3.500.617.000 orang, adapun yang meninggal sebanyak 245.048 orang. Sedangkan di Indonesia sendiri, sampai dengan tanggal 3 Mei 2020, virus corona telah menyebar di 34 provinsi. Jumlah warga negara Indonesia yang positif corona terus bertambah menjadi 11.192 orang. Adapun yang meninggal 845 orang. Salah satu pokok perhatian adalah pendekatan yang dilakukan oleh tiap-tiap negara dalam upaya penanganan COVID-19. Salah satu cara upaya yang dinilai efektif untuk menghentikan penularan COVID-19 adalah dengan social distancing. Dengan adanya social distancing ini, kebijakan tersebut akan berpengaruh pada perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Pasal 28H UUD Negara RI tahun 1945, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap individu berhak untuk mendapatkan kesehatan, yakni ketentuan untuk penurunan angka kelahiran dan kematian bayi serta perbaikan kesehatan anak. Perbaikan seluruh aspek kesehatan lingkungan dan industri, pencegahan, perawatan, dan pengawasan terhadap penyakit, penciptaan kondisi yang akan menjamin semua pelayanan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan. Tanggung jawab negara untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan adalah positive right, yakni hak-hak kebebasan yang dijamin di dalam konvenan akan dapat terpenuhi apabila peran negara sangat besar atau dominan dalam kasus COVID-19 2020 ini. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang physical distancing ini, yakni Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Bencana Nasional Non-Alam. Saya di sini akan bertanya kepada masyarakat di sekitar, bagaimana dengan physical distancing dilakukan pemerintah selama 4 bulan kemarin? Bagaimana dengan kesehatan setiap warga terjamin di daerah tempat saya tinggali? Bagaimana dengan keadaan ekonomi masyarakat, apakah tetap berjalan baik atau bagaimana? Kita akan lihat video selanjutnya, yakni wawancara saya dengan warga sekitar dengan Bapak RT di wilayah saya. Profesinya Ibu sebagai apa? Ya, Guru pekerja di Mayangsari. Terus sudah berapa lama Ibu bekerja di pabrik? Ya, beda Berpuluh-puluh tahun? 80 tahun lah. Apakah pabrik yang Ibu kerja di sana itu tetap membuka pabriknya selama COVID kemarin atau bagaimana? Kayak kun berroni kan di rumah. Oh, berarti pas kemarin tetap lanjut. Tetap lanjut. Berarti tetapi tetap ada protokol kesehatan kayak menjaga jarak, cuci tangan, ada. Terus apa ada itu kayak PHK karyawan diberhentikan? Karyawan. Iya, tak aku boleh deh ngambu katanya aku ngapain Bu? Beda nih, ro laku boleh di rumah. Oh. Jongku berai kian Oh. aja. Meni pas ambu lanjut terus Diberhentikan sementara. nih. Terus gaji itu tetap apa dikurangi? Bomon tak laku ya tak. Oh, berarti Ada bojo ron. pakun nih Bu, pakun dari Iya, awal. dari awal. Iya. Anu, pas hari raya kemarin, Ro dapat THR nggak dari pabrik? Apa ada sama sekali dari tahun baru ada? Oleh penuh apa ekorangin apa dari Bu? Iya tak apa bojo ron dari orang itu. Mau ekorangin, tapi tahun baru terpakun full. Pakun iya. Berarti pas kemarin, pas hari raya, pas pandemi Roa, berarti ekorangi THR. Orang itu tak anu. Tak full. Takut jadi orang ini. Pas mau lapor Bu, beda pas corona berarti pengurangan jam deh beda. Nah, biasanya kan aku belum jam, aku 6 jam deh. Ya, ada Ada full. iya. Berarti dari Polpeto sampai kon
setengah telur. Setengah telur lah Iya. boleh. Kayak yang berarti istirahat. Iya setengah jam pun. Setengah 12 bu. Setengah 12 apa lah? Berarti selama ibu tak lapor ya, udah lakukan ibu. Nah apa nih? Dari apa kan dari pemerintah berarti bu bantuan deh ya, bantuan corona oleh. Siapa? Gue kok. Iya. Tahu deh aja nih. Tapi tahu aja kabar dari presiden siapanya mana? Setiap kepala rumah tangga tidak mendapatkan bantuan apapun dari awal oleh deh. Enggak. Saya berdua seru kan nih. Beras berapa kilo? Saya meruah. Kan belas loh. Oh, tapi sebelum tak pernah oleh. Enggak, tahu deh aja. Oleh Berarti sekali. dapat. Pun pertama covid pas covid terus oleh. Iya. Meruah. Atau mana? Bapak, perkenalkan nama saya Sonia Fermati. Di sini saya akan bertanya tentang keadaan saat ini ya Pak ya. Bapak menjabat sebagai RT di sini sudah berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun sekarang. Apa kegiatan selama COVID-19 kayak kegiatan penyuluhan kesehatan? Ya kegiatan selama COVID ini apa aja Pak? Ya, pemeriksaan aku tuh pemeriksaan Rapid test, ya rapid test itu terus langsung apa itu apa penyuluhan cuci ya tangan, cuci tangan ya cuci tangan Masker. lalu apa itu pemeriksaannya tiap rumah itu kan oh dikasih cairan itu ya, buat ya, membersih. cairan bersih. Kalau di kampung sini apa udah menerapkan protokol kesehatan tidak gitu Diwajibkan masker diwajibkan? bukan masker oke ya cuci tangan diwajibkan nih Kak pas non COVID-19 ini apa ada pembatasan kegiatan di kampung ini seperti mungkin perkumpulan itu dibatasi atau seperti ya apa? mungkin dibatasi Tapi tapi itu jangan apa itu jangan gerombolan ya tapi itu jaga jarak itu tapi kalau dari sini ada apa itu ada yang kena positifnya ada juga negatif semua itu. berarti bersih ya Pak di Ya, kampung ini kita bersih. tidak ada covid kalau di sini. Apakah warga di sini bebas keluar masuk gitu terus ya ada pencegahan gitu misal di jalan gitu? Bebas kalau dari sini cuma dari aku sehari ini kalau daerah lainnya kan nggak tahu kan ini ya. Ya, kan ini per RT ya Pak ya. Cuma daerah RT sini bebas tapi diharuskan jaga jarak. Social distancing gitu ya Pak ya. Terus mata pencarian warga daerah sini paling besar apa Pak? Apanya Apa ya pekerjaan paling banyak ya itu bangunan kuli bangunan, Kuli bangunan petani, dagang gitu. dagang. Itu Terus penghasilan itu sekarang apa itu sepi tak kayak udah kayak hari biasa hari itu ya Pak, biasa. menurun gitu. Iya mungkin menurun selalu pekerjaan itu banyak yang tutup ya kalau tutupnya lu apa itu kerja misalnya masuk jam 7 kalau kerja di toko tuh ya itu pulangnya jam 2 2 siang. ya biasanya itu masuknya jam 7 biasanya jam 5 gitu. Dikurangi apanya itu Jam kerjanya. ya, jam dikurangi juga gajinya juga dikurangi. Iya. Terus berkenaan dengan COVID-19 ini apakah di kampung ini ada bantuan dari pemerintah gitu? Ada Berupa beras uang ya. tapi beda-beda kan? Beda kalau uang itu yang lansia usia uang Uang sebesar 600.000 selama 3 bulan. per bulan berarti mendapatkan. Iya 600. Berarti di total semuanya 2.100.000. 18. Oh, 18. 18. Iya. Sama, iya, 1.800.000. Ya benar. Berarti kalau setiap rumah kalau yang mendapatkan beras sebesar berapa kilo Pak? Ya ada yang 15 kilo, tapi ada apa itu ada buah-buahan, itu telur gitu. Dicampur lah ya Pak, Iya, sembako intinya. iya, sembakonya. Ya kalau yang bantuan yang COVID itu ada yang 35 kilo, tapi tidak semuanya. Itu dikasih orang yang nggak mampu, yang menengah ke bawah itu.
Berarti ya yang diberikan bantu ini masyarakat ke bawah ya Pak, menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Berarti sudah tepat sasarannya Pak ya. Iya. Sasaran. Lalu berarti yang mendapat bantuan ini udah ditetapkan dari pemerintah kualifikasinya gitu ya Pak. Hmm. Ya kualifikasi masyarakat atau kepala keluarga yang mendapatkan bantuan ini. Ya pernah warga. Intinya yang menengah ke bawah Iya, gitu. yang menengah ke bawah. Apakah pemerintah membatasi untuk warga atau gimana? Ya mungkin itu apa, ada batasnya. Kalau yang itu ya yang layak itu nggak dapat. Itu yang layak yang dapat. Kalau sudah yang mampu tuh kan nggak usah. Ya. Kasihan kebanyakan yang nggak mampu kan. Terus yang menerima bantuan ini dari RT sini aja separuhnya atau berapa orang yang mendapatkannya dari masyarakat di sini? Untuk masyarakat di sini ya, Ya. itu lebih dari separuh. 3/4 ya Pak. Ya mungkin itu. Terus berarti kalau pembagian dana ini, bantuan dana ini tidak turun hanya sekali, berarti bertahap selama 3 bulan ya Selama Pak. 3 bulan perlahan. Itu yang membagikan orang langsung atau orang masyarakat sendiri yang datang untuk mengambil sembako? Kalau yang itu dia masyarakat sendiri Yang ngambil. yang dia di kantor desa, di kelompok itu bisa, di rumahnya Pak Kasun bisa, Pak Kasun itu RW, ada Pak Kampung. Pak Kampung, Ya. Bapak Kampung. Oh. Terus misal ya Pak, ada yang tidak tepat sasaran, ada salah satu kepala keluarga yang tidak mendapatkan bantuan itu padahal dia itu orang tidak mampu gitu. Apakah selanjutnya dia akan dapat atau tidak? Bisa diusulkan itu. Insya ada susulan, insya dapat. Oh, berarti tergantung RT-nya ya Pak. RT-nya kalau bisa mengusulkan, diusulkan terus Diusulkan ya belum betul dapat itu. masih Tapi belum usul tentu. langsung usulkan sama Pak itu sama Pak Kepala Desa. Nanti itu disetorkan, nanti dicek masuk panda gitu. Kalau masuk ya, kalau turun nggak apanya itu katanya turun itu sudah edar, kalau nggak turun tidak edar. Berarti ya kalau usulannya keluar dapat, berarti dapat Ya, gitu. iya. Kalau ada orang yang tidak mampu yang tidak dapat ya itu diusulkan. Apa ada di sekitar masyarakat ini yang itu Pak, yang menuntut hak gitu? Kok saya nggak dapat, ini kok nggak dapat gitu? Ya ada. 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 Sebagian besar atau hanya sebagian kecil Pak? Oh, pokoknya usulan itu ya kalau nggak dapat itu banyak usulan maupun yang mampu itu kadang-kadang usul. Tapi kan kebanyakan yang tidak mampu dilempar kalau yang tidak mampu. Itu kalau orang mampu tidak didengarkan. Soalnya orangnya sudah mampu kan Ya. itu. Sawahnya Hebat. luas, iya. Punya mobil, misalnya kan bulan ya itu. Berarti tindakan yang Bapak lakukan ya tidak mendengarkan keluhan warga yang Yang tidak mampu. hak. Iya. Soalnya yang aku kalau yang tidak mampu itu kan sudah makan tuh ada. Kalau yang tidak mampu itu kan soalnya kerjanya kulit, bukan gitu. Dagang dengan kecil-kecilan. Kebanyakan kalau orang desa kan kebanyakan kan kuli bangunan. Terus menurut Bapak, bagaimana COVID menurut Bapak sendiri? Dalam kehidupan Bapak sendiri gimana? Dampak di COVID ini? Kalau daerah di sini tuh ya alhamdulillah tidak ada yang kena COVID. Masuk apa? Pokoknya dari sini tuh selamat dari COVID itu. Berarti perekonomian di sini masih lancar-lancar saja ya Pak? Lancar. Menurut Tapi Mbak, cuma itu lancar tapi gajian itu kan diturunkan. Pasukan diturunkan itu kan kerjanya. Ya. Kita biasanya itu kerja jam 7 gitu, sampai jam 5, jam 2. ya. Dan penghasilan juga mengurang ya Pak ya? Iya, mengurangi penghasilan. Yang menengah ke bawah itu kan mengurangi penghasilan. Kalau yang menengah ke atas kan sudah
samanya karena usahanya itu sukses kan Ya. gitu. Menurut Bapak, orang di sini apakah patuh terhadap peraturan pemerintah untuk social distancing, memakai masker atau Ya tidak? patuh. Patuh. Mengikuti aturan semuanya. Aturan pemerintah itu diikuti. Kalau melanggar itu apa harus dijaga gitu. Jangan sampai melanggar aturan pemerintah. Kalau undang-undang kan aturan pemerintah harus dituruti kan gitu. Ya. Ya tidak melanggar. Berarti hak warga untuk kesehatan ini terjaga ya Pak, hak Ya untuk kesehatannya. terjaga kesehatannya terjaga. Sudah. Terima kasih ya Bapak ya atas waktunya. Jadi, kesimpulannya, COVID-19 di tahun 2020 ini sangat membahayakan kesehatan masyarakat karena masyarakat takut akan tertular dengan COVID-19 ini karena penyebarannya yang sangat cepat melalui sentuhan tangan dan tidak menjaga kebersihan. Dalam hal ini, pemerintah telah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang kedaruratan kesehatan dan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang bencana nasional non-alam. Dengan dikeluarkannya keputusan Presiden ini diharapkan memutus rantai penularan COVID nanti. Dengan melakukan social distancing atau PSBB, akibat social distancing ini, masyarakat merasa ruang gerak dalam aktivitas seperti bekerja dan lainnya terhambat. Pemerintah memaksa masyarakat untuk berisolasi sendiri di rumah untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Namun, dampak bagi masyarakat sangat tinggi bila yang bekerja kantoran bisa bekerja dari rumah, tapi apabila seorang petani tidak bisa bekerja dari rumah. Masyarakat bingung bagaimana menghadapi ini, apalagi sebagai pekerja buruh harian yang mencari nafkah untuk sehari-harinya, menjadi bingung. Mau tidak mau masyarakat tetap bekerja seperti biasa seperti tidak ada COVID-19. Masyarakat juga sebenarnya takut akan penularan COVID-19 ini. Terima kasih untuk waktunya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.